Halo Nevrofriends, kali ini saya akan membahas tentang hiperkalemi, terutama yang terkait dengan penyakit ginjal. Per definisi, hiperkalemi itu adalah kadar kalium serum atau plasma lebih dari 5,5. Ada yang bilang lebih dari 5. Yang jelas hiperkalemi itu adanya peningkatan kadar kalium dalam darah. Jadi kalium itu adalah salah satu elektrolit yang cukup banyak yang ada di dalam tubuh kita, terutama dia dominannya mengisi di dalam sel tubuh. Ya, jadi ada elektrolit-elektrolit yang memang dominan mengisi di dalam sel dan di luar sel. Kalau di luar sel itu paling banyak elektrolit kita adalah natrium atau sodium. Sedangkan kalium atau potasium itu adalah elektrolit yang dominan ada di dalam sel-sel tubuh. Ada 3 mekanisme yang bisa menyebabkan kondisi hiperkalemi. Yang pertama adalah terlalu banyak diet atau konsumsi makanan minuman yang mengandung kalium. Yang kedua adalah adanya shifting. Jadi kan tadi saya jelasin ya, kalau kalium itu adalah elektrolit yang dominan ada di dalam sel gitu atau intrasel. Kalau terjadi shifting, dia yang di dalam sel itu banyak yang keluar ke ekstrasel atau di luar sel, maka kalau diperiksa darahnya dia bisa tinggi kadarnya. Jadi secara total sebenarnya kadar kaliumnya nggak apa-apa, tapi dia hanya pindah tempat dari dalam sel ke luar sel, jadi terdeteksi banyak di dalam darah. Lalu yang ketiga, adanya pengeluaran kalium yang tidak optimal. Karena kalium itu kelebihannya salah satunya yang utama dikeluarkan lewat ginjal. Nah, kalau ada masalah di pembuangannya yaitu di ginjal, kalium akan bisa menumpuk di dalam darah. Pada prinsipnya, untuk penyebab hiperkalemi akibat peningkatan atau berlebihan diet tinggi kalium itu sebetulnya juga tidak akan bisa terjadi kalau tadi itu fungsi ginjal masih baik dan tidak ada shifting ya. Jadi shifting ini salah satunya bisa terjadi pada kondisi-kondisi misalnya terjadi keasaman darah yang berlebihan atau kita sebut asidosis metabolik. Itu bisa menyebabkan kalium itu pindah dari dalam sel ke luar sel. Dan ada beberapa juga obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan shifting ini. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan hiperkalemi dan memang harus dievaluasi. Terkait dengan penyakit ginjal, sebenarnya sudah jelas sekali bahwa terjadinya hiperkalemi itu selalu disebabkan oleh masalah pembuangan di ginjal. Jadi meskipun makan apapun yang tinggi kalium, selama pembuangannya baik, sebenarnya jarang sekali terjadi hiperkalemi. Nah, hiperkalemi pada penyakit ginjal paling sering memang terjadi pada gagal ginjal kronik yang sudah stadium 3 ke atas. Karena biasanya di stadium 3 ke atas ini sudah terjadi gangguan pembuangan kalium. Kadang-kadang memang pada penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik itu kerusakan saringannya itu nggak bareng-bareng ya terjadinya. Jadi mungkin secara kasat mata orang ini masih bisa mengeluarkan kencing dengan cukup gitu ya. Tapi ternyata setelah dicek isi dari kencing itu hanya air aja. Jadi seperti sampah-sampah metabolisme protein yang lain, ureum, kreatinin, lalu juga kalium itu nggak keluar lewat ginjal, itu bisa terjadi. Dan yang jelas juga kalau misalnya stadium 3 ke atas, ini lama-lama pasti nanti produksi kencing itu juga akan menurun. Kemampuan ginjal untuk memproduksi kencing akan menurun. Dan kalau sudah terjadi penurunan jumlah kencing yang sangat signifikan yang kita sebut oligouri, yaitu di bawah 400 cc per 24 jam atau malah anuri, yaitu dia tidak bisa memproduksi kencing atau kurang dari 100 cc dalam 24 jam, itu pasti akan terjadi hiperkalemi. Selain itu, pada kondisi gagal ginjal stadium 3 ke atas, ini juga sudah mulai terjadi peningkatan keasaman darah yang disebut asidosis metabolik karena mulai ada gangguan keseimbangan asam basa ya di dalam tubuh. Ini pun akan bisa lebih mudah menyebabkan hiperkalemi karena mekanisme shifting tadi. Jadi adanya kombinasi antara gangguan pembuangan kalium di ginjal dengan adanya asidosis metabolik yang menyebabkan shifting akan lebih memudahkan pada pasien-pasien gagal ginjal kronik stadium lanjut itu mengalami hiperkalemi. Nah, untuk penanganan hiperkalemi khusus pada para penderita penyakit ginjal, ini tadi
disesuaikan dengan 3 mekanisme ya. Yang pertama, dia tentunya harus mengurangi intake atau diet kaliumnya. Jadi dia harus mengurangi makanan ataupun minuman ataupun obat-obatan yang mengandung tinggi kalium. Ini membutuhkan koordinasi antara pasien, keluarga dengan dokternya. Lalu yang kedua, mengurangi shiftingnya, yaitu dengan mengatasi asidosis metaboliknya. Dengan apa? Tergantung kondisinya. Kalau asidosis metaboliknya masih ringan atau kondisinya masih bisa ditangani dengan obat, biasanya kita berikan contohnya tablet sodium atau natrium bikarbonat untuk menetralkan asam tersebut. Atau kalau memang dia sudah tidak bisa diatasi dengan obat, mungkin dia sudah harus dilakukan cuci darah untuk mengeluarkan kalium dan asamnya sekalian. Lalu yang ketiga, untuk menangani masalah pembuangan di ginjal, tentunya ini tergantung bagaimana ginjal itu masih bisa memproduksi kencing. Kalau seandainya kencing itu masih bisa diproduksi dan masih ada kalium yang bisa dikeluarkan lewat ginjal, kita akan membantu dengan memberikan obat-obatan diuretik namanya untuk meningkatkan pengeluaran kalium lewat kencing. Tapi kalau ternyata dari kencing itu sudah tidak bisa mengeluarkan kalium sama sekali, mungkin solusinya yang terpaksa terakhir adalah terapi pengganti ginjal seperti cuci darah. Jadi gitu ya Nefrofriends, penjelasan tentang hiperkalemi terutama pada gangguan ginjal. Semoga bermanfaat, sebarkan ke semua orang yang kamu sayang.